selamat siang untuk Anda dimanapun berada, untuk Sobat Kominfo Banjarbaru dan juga teman Motion. Berjumpa kembali kita di Banjarbaru Talks edisi hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Bersama dengan saya Meti Wanda tentunya, dan di perbincangan hari ini spesial banget. Kenapa? Karena persembahan dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang didukung oleh Diskominfo Kota Banjarbaru. Kita akan membahas sebuah obrolan yang menarik banget dan jangan sampai terlewatkan karena ini penting banget buat disimak. Dan tentunya obrolan ini bisa didengarkan di 91,3 FM Motion Radio dan juga diakses di live YouTube di Diskominfo Kota Banjarbaru. Dan tentunya nanti di tengah-tengah obrolan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja di live komen kita, oke? Dan tentunya di spesial hari ini tuh, wah saya bangga banget bisa berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studionya Diskominfo Banjarbaru. Saat ini sudah bersama dengan saya ada Ibu Vivi Marizubedi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru. Selamat siang Bu, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Juga pastinya hari ini ya. Tentunya. Padat aktivitas Bu? Lumayan padat. Nah, selain ada Bu Vivi, ada juga di sini Pak Riswandi SHMH, Ketua Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel. Selamat siang Pak Riswandi. Selamat siang Mbak Meti. Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Narasumber hari ini cerah-cerah. Mudah-mudahan tidak lebih cerah dari harinya ya. Aduh, iya. Mendukung gitu. Semoga tercerahkan juga dengan obrolan kita yang nantinya akan dipaparkan oleh Bu Vivi dan juga Pak Riswandi. Dan tentunya di hari ini kita mengangkat tema yang nggak kalah penting ya. Yaitu mengenai hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ini kalau misalnya kita bahas secara umum mungkin banyak masyarakat yang masih belum ngeh, apalagi untuk para orang-orang yang bergerak di bidang UKM gitu. Hak kekayaan intelektual itu apa sih gitu? Boleh kita bahas dulu dari Pak Riswandi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mei atas pertanyaannya. Saya kira ini sebenarnya hal yang sangat melekat pada keseharian kita. Iya. Jadi kekayaan intelektual itu merupakan hasil olah pikir manusia yang tentu di dalamnya itu ada tujuan antara lain untuk mempermudah kehidupan manusia. Kita sebagai contoh bangun tidur saja kita sudah harus ngambil handuk, kemudian ada masuk kamar mandi kita menggunakan pasta gigi, pakai sabun, semuanya itu sebenarnya berhubungan dengan kekayaan intelektual. Nah, jadi hal-hal keseharian kita itulah yang sebenarnya yang dengan hasil olah pikir tadi manusia berupaya agar mempermudah kehidupannya di masa yang akan datang. Demikian. Jadi tentu kekayaan intelektual ini diperoleh melalui proses penelitian. Jadi tidak bisa dengan sekedar menemukan saja, tentu harus melalui proses penelitian agar dihasilkan suatu produk ataupun temuan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, nah tadi sudah dipaparkan secara singkat nih oleh Pak Riswandi yang mengenai apa sih sebenarnya itu hak kekayaan intelektual. Nah, bagi Bu Vivi sendiri yang saat ini juga mungkin ada program ya yang lagi digarap begitu untuk bidang UKM sendiri. Seberapa penting sih sebenarnya kalau kita bahas mengenai hak kekayaan intelektual ini bagi orang-orang yang bergerak di bidang UKM gitu. Bahkan kalau misal kita bahas nggak semua UKM kayaknya punya hak kekayaan intelektual ini ya, atau saya singkat aja sebagai haki ya. Nah silahkan Bu Vivi. Baik, memang untuk kebetulan saya sendiri basicnya adalah pengusaha. Jadi memang saya mempunyai produk, mempunyai brand. Jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa itu melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, benar. Contoh, baju yang saya pakai ini ada hakinya atas merek tertentu gitu. Nah, apa sih pentingnya haki itu? Contoh misalnya saya mempunyai brand Muslim, lalu brand Muslim ini berkembang pesat, bagus. Dinamakan kebetulan merek saya sendiri, brand saya sendiri Vivi Zubedi, atau kita singkat dengan Vizu. Nah, pada saat brand saya terkenal di kalangan masyarakat dan dipakai oleh customer, mereka kan tentu mengenal nama, oh ini brandnya Vivi Zubedi, brandnya Vizu. Nah, pada saat saya melakukan transaksi perdagangan, ketika saya tidak mempunyai haki, saya tidak dilindungi oleh hukum, tahu-tahu saya mempunyai kompetitor yang melihat peluang ini. Yang melihat peluang ini, wah bagus nih merek Vivi Zubedi. Dicek dong di platformnya haki, kira-kira terdaftar nggak namanya? Oh ternyata enggak.
contoh misalnya Mbak deh sebagai kompetitor saya atau orang yang baru mau mulai bisnis, melihat peluang tersebut, akhirnya Mbak mendaftarkan merek Vivi Zubedi atas nama Mbak. Ketika saya masih bertransaksi dagang dan menjual brand Vivi Zubedi tersebut, saya bisa-bisa kehilangan merek itu. Jadi Mbak sudah mengklaim bahwa merek ini adalah merek saya. Saya bilang, oh enggak dong, kan saya duluan yang mengeluarkan, tapi kamu tidak daftarkan Haki. Jadi yang daftarkan itu Mbak sebagai kompetitor saya atau justru orang yang baru bergabung di dalam dunia bisnis. Nah, melihat peluang itu, kemudian saya bisa kehilangan merek saya sendiri. Ketika misalnya tetap saya jalankan, Mbak mempunyai hak untuk men-sue saya atau menindaklanjuti bahwa saya melakukan pelanggaran karena saya menggunakan merek Vivi Zubedi. Padahal walaupun itu saya yang mengeluarkan merek itu, tetapi saya tidak hakiin. Nah, itu dia kesalahan fatalnya. Kenapa haki itu sangat penting, gitu. Jadi seperti contoh misalnya salah satu brand, ya, taruhlah salah satu brand ini memang dia bergerak di bidang muslim juga, misalnya pakaian muslim, lalu bikin merek Vivi Zubedi dengan logo tertentu, logo burung misalnya, lalu Mbak juga bikin brand fashion muslim dengan logo burung juga. Nah, itu kan kayak samar-samar ya, orang mengenal ini nih merek yang mana ya, kok logonya sama gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah mendaftarkan duluan logo tersebut, kita mempunyai hak kekayaan intelektualnya, hak ciptanya, logo yang menyamai logo kita bisa kita sue juga. Artinya bersaing secara sportif gitu. Jadi tidak saling mencuri pasar dan tidak saling tumpang tindih. Nah, itulah pentingnya kekayaan intelektual itu, haki itu gitu. Karena memang yang saya perhatikan di Kota Banjarbaru sendiri, begitu saya masuk, saya bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan juga, saya minta data. Saya mau tahu dong, ini UMKM di sini permasalahannya apa? Atau yang paling mendominasi kira-kira apa ya gitu. Ternyata setelah saya keliling baik itu dari sektor fashion maupun sektor food, permasalahan mereka sama, 99% mereka tidak mempunyai hak kekayaan intelektual. Dan menurut saya itu sangat fatal karena produknya bagus-bagus. Ketika saya lempar ke pasar, contoh misalnya saya mau lempar ke supermarket atau saya mau lempar ke pusat perbelanjaan tertentu, salah satu syaratnya itu mereka harus punya haki. Kalau mereka nggak punya haki, itu yang menjadi ganjalan besar untuk mereka tidak bisa berkembang, untuk bisa berada di market-market tertentu, begitu. Benar-benar. Kayak yang hari ini mungkin bisa terlihat gitu ya di live streaming kita. Ini kan ada beberapa barang-barang juga. Ini adalah produk UKM khas Kota Banjarbaru gitu. Nah, kalau misalnya ini pengen dipasarkan secara luas, otomatis kan harus punya haki ya. Karena kalau misalnya nggak punya, ya agak susah juga untuk menempatkan produknya lebih luas lagi gitu. Dan ini kayak ada konflik, Pak Rizwani atau Bu Vivi juga tahu kayaknya ya. Kalau misalnya ada produk makanan gitu kan, dia udah bikin banyak retail cabang-cabang gitu kan, tapi ternyata ada konflik tuh, namanya yang sama apa segala macam. Nah, itu masuk juga kan betapa pentingnya kita punya haki gitu untuk memperluas bisnis kita gitu. Lebih pentingnya adalah untuk melindungi merek dagang kita gitu. Karena kan untuk mengenal, misalnya Mbak punya donat A, donat B, mereka masing-masing punya merek A, merek B. Nah, itu kan donat tuh tampilannya sama, misalnya rasanya juga sama. Apa sih yang membedakan donat A dengan donat B? Tentu kan merek dagangnya. Kita bisa mengenali bahwa ini adalah merek donat A, yang ini adalah donat B. Kita akan bisa mengetahui perbedaan mereka dari merek dagangnya, sehingga ketika kita memperluas pasar, pasti yang akan kita tandai adalah merek dagangnya. Dan yang memang kurang nyambungnya adalah sebenarnya para UMKM ini mereka tahu cara bikin brand. Artinya misalnya Vivi Collection misalnya, atau Vivi House, atau Vivi Jamu Vivi gitu. Tapi mereka tidak tahu betapa pentingnya itu untuk harus dilindungi. Karena misalnya dalam satu kampung itu semuanya jual jamu. Masing-masing sudah punya brand memang. Tetapi mereka tidak mempunyai hak kekayaan intelektual atau haki atas brand yang mereka bikin gitu, sehingga ketika memang ada persaingan sengit di pasar seperti tadi yang Mbak ceritakan, nggak akan bisa bikin apa-apa karena kita tidak punya kekuatan hukum. Begitu mungkin ya Pak ya. Betul sekali Bu. Benar banget. Nah, apalagi kalau dibahas tadi dikatakan oleh Bu Vivi juga bahwa banyak banget ternyata di Kota Banjarbaru sendiri pelaku UKM yang tidak punya haki gitu. Saya penasaran nih, sebenarnya Pak Rizwani seribet apa sih untuk mendaftarkan haki ini gitu bagi pelaku UKM? Karena
mayoritas belum punya ya Bu Vivi. Ini kan otomatis menjadi perhatian khusus nih, kok bisa gitu? Apakah ribet? Apakah mahal? Biasanya kan orang-orang kalau ribet mahal ya udah lah, Iya, say gitu ya. goodbye gitu ya. Gimana nih Pak Riswandi? Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya juga kepada Bu Vivi ya, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Banjarbaru ya. Luar biasa dari wawasan KI-nya. Saya sangat senang menyimak dari apa yang disampaikan Bu Vivi. Karena terus terang itu sangat membantu kami dalam melaksanakan tusi kami di salah satunya adalah penegakan hukum mengenai kekayaan intelektual. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa kekayaan intelektual itu sendiri tidak hanya terfokus pada mereknya, tapi bagian komponennya adalah ada yang disebut dengan KI yang dimiliki secara personal, ada yang dimiliki secara komunal. Jadi kalau yang terkait personal tadi salah satunya memang disebutkan Ibu tadi adalah merek, kemudian ada hak cipta, ada paten, ada desain industri, ada desain tata sirkuit terpadu, ada rahasia dagang. Nah, kemudian ada yang sifatnya kepemilikannya itu adalah komunal, artinya komunitas itu kelompok masyarakat. Ada di dalamnya ekspresi budaya tradisional, kemudian pengetahuan tradisional, dan juga indikasi geografis. Sedikit saya ulas mengenai hal tersebut bahwa kalau tadi disebutkan merek, yaitu tentu pribadi-pribadi yang memilikinya atau badan hukum. Tetapi kalau yang kepemilikan komunal itu pemerintah daerah yang kita dorong agar lebih semangat melindungi produk-produk KI-nya gitu loh. Tentu kita percaya Banjarbaru tidak kurang lah banyak seniman-seniman. Kemudian juga kita yakin di situ ada indikasi geografi khas Banjarbaru yang juga bisa mengemuka. Nah, termasuk juga mungkin ada namanya pengetahuan tradisional. Misalnya kalau kita kenal di budaya Banjar itu ya, misalkan ada anak panas ya, bayi yang panas itu kan tidak harus buru-buru dibawa ke dokter, kasih minum obat, kasih apa di pidara kata orang itu ya. Itu kan pengetahuan tradisional sebenarnya. Cuma hal yang seperti itu kadang luput dari perhatian kita untuk kita lindungi sebagai warisan budaya nenek moyang kita. Terkait bagaimana pendaftaran tadi ya. Oke. Secara umum sebenarnya mudah, tapi nanti silahkan gimana? Boleh nanti dijabarkan di sesi selanjutnya. Baik. Nih Pak ya. Biar yang nonton juga tambah penasaran Siap. Pak. Jadi nanti ketagihan nih nonton, nungguin gitu kan. Apalagi khususnya untuk warga Kota Banjarbaru nih yang tadi mungkin disinggung sama Bu Vivi belum punya haki nih. Gimana nih? Hayo. Nah disimak nih nanti obrolan kita di sesi selanjutnya, tentunya bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Untuk yang ingin bertanya silahkan langsung nanti akan dijawab oleh Pak Riswandi atau Bu Vivi. Silakan aja di live komen kita di YouTube-nya Diskominfo Kota Banjarbaru. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Masih dalam kebersamaan kita di Banjarbaru Talk edisi kali ini untuk Anda Sobat Kominfo dan juga teman Motion. Nah, di sini penting banget untuk kembali mengingatkan bahwa jangan sampai ketika beraktivitas dimanapun Anda berada, protokol kesehatannya terlupakan ya. Jaga terus kesehatan diri dimanapun Anda berada supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 yang saat ini kembali naik nih. Kalau berbicara kembali naik, otomatis ada tadi yang dari awal kita bahas, kita pengen ini juga kembali naik nih. Karena menjadi isu yang cukup besar juga ternyata di Kota Banjarbaru ya Bu Vivi dan Pak Riswandi. Dari obrolan kita di sesi sebelumnya, itu sempat terputus juga bahwa mengenai hak kekayaan intelektual ini penting banget untuk dipunyai, banyak banget manfaatnya. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah mulai berbisnis, mengeluarkan produk, ternyata kekayaan intelektual itu nggak ada gitu, nggak didaftarkan, dan itu berakibat pada produk yang dimiliki oleh pelaku UKM tersebut. Nah, syarat-syaratnya apa sih kira-kira sampai bisa nih, kata Bu Vivi tadi ya Pak Riswandi, banyak banget masih belum punya nih hak kekayaan intelektual gitu. Sesusah apa sih syaratnya gitu. So, boleh disambung kembali Pak Riswandi. Baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi kita harus mengubah mindset kita dulu, bahwasanya yang tadi bilang sesulit apa, kita ubah menjadi semudah apa sih gitu. Jadi di era pandemi COVID-19 saat ini, inovasi layanan tentu juga kita lakukan ya. Dalam hal ini tidak harus selalu bertatap muka ya, datang ke kantor kami ataupun ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, tapi sebagaimana dijelaskan oleh Bu Vivi juga. Jadi kita juga membuka layanan online ya, atau konsultasi online yang bisa langsung terhubung dengan petugas kami di loket. Jadi memang untuk katakanlah merek saja, itu sebenarnya kan tidak sulit, justru sangat mudah. Tinggal di sini memang UMKM kita harus benar-benar jeli dalam pendaftarannya. Tidak dengan secara mudah menggunakan merek yang sudah berada di pasaran, tetapi perlu memikirkan ataupun mencari metode-metode penemuan nama, baik itu melalui perenungan atau mungkin nama-nama khas daerah, yang saya yakin kalau itu didaftarkan justru peluangnya untuk lolos lebih besar. Tapi kalau menggunakan nama-nama yang sudah beredar umum ataupun yang sudah hasil browsing dari internet, tentu itu akan kecenderungannya akan ditolak. Jadi persyaratannya sebenarnya hanya melampirkan KTP, kemudian logonya, kemudian ada mengisi belangko-belangko yang akan kami bantu pengisiannya. Kemudian nanti menyebutkan di situ barang yang mau didaftarkan, itu termasuk kelas yang mana, boleh makanan misalkan, atau kerajinan, ataupun hasas yang lain. Nanti ketika formulir sudah dinyatakan lengkap, persyaratan sudah lengkap, maka akan kami berikan kode billing pembayaran yang akan langsung disetor ke bank. Jadi kami tidak menerima cash uangnya, kami hanya memberikan kode billing, pemohon akan membayar sendiri ke bank. Setelah dibayar, bukti setornya akan kami input di aplikasi. Ketika sudah dinyatakan lengkap, maka sejak saat itu, maka Anda dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah sebelum dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang mungkin memiliki merek Anda. Oke, nah sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Riswandi cukup mudah. Apalagi ada layanan konseling juga, jadi kalau misalnya mau mendaftarkan tapi masih bingung gimana, mungkin konseling juga bisa duluan gitu ya Pak Riswandi. Bisa ya? Mbak. Oke, nah kalau untuk Bu Vivi tadi sudah menjelaskan betapa pentingnya kita punya haki gitu kan sebagai pelaku UKM gitu ya, khususnya di Kota Banjarbaru. Nah, bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja nih Bu Vivi, ada program yang digerakkan juga nggak sih gitu? Karena Bu Vivi juga selaku penggerak tim PKK Kota Banjarbaru kan, sudah ketemu nih ternyata hot issue-nya di Kota Banjarbaru tuh gini gitu. Padahal kita lihat nih banyak banget ya produk-produk khas Banjarbaru yang bisa gitu dipasarkan untuk lebih luas lagi keluar dari Kota Banjarbaru dan dikenal di Indonesia gitu. Ya. Kalau terkait program memang ada beberapa inisiasi yang saya sempat sampaikan ke Dinas Koperasi yang berwenang terhadap UMKM. So far memang concern saya adalah kita sudah punya produk yang bagus-bagus di Banjarbaru. Sektor food kita wow, kaya banget, banyak sekali, dan memang kalau dibilang itu paling yang bisa makan atau khasnya khas Kalimantan, oh enggak. Mereka benar-benar sebagus itu. Even donat, saya ketemu di Banjarbaru, you name it, donat apa yang secara nasional atau internasional kita kenal, itu persis sama. Gitu. Jadi Banjarbaru itu benar-benar seluruh sektor itu ada, dan itu memang bikin saya surprise juga gitu. Jadi makanya pada saat di awal yang tadinya saya gali pakai data, udah nggak gali pakai data,
Saya masukin satu persatu, saya ketok rumah gitu. Ibu ada bikin kegiatan usaha di dalam rumah gitu. Jadi saya kunjungin warga-warga secara random gitu ya. And surprisingly, saya bertemu dengan ibu-ibu sekeluarga, mereka memproduksi sabun. Sabun yang which is, you know, keren banget. Menurut saya itu memang dan mereka sudah punya apa namanya perlindungan hukumnya terkait izin edarnya, lalu PIRT dan segala macamnya mereka sudah punya. Lalu saya tanya, terus mereknya apa Bu? Belum ada merek loh. Terus iya kita cuma merekin titik secara umum gitu. Saya yakin ini belum haki karena ini nama umum. Saya bilang gitu. Iya Bu, itu emangnya haki itu apa? Tapi produknya itu bagus banget. Bagus ya Bu ya. Bagus sekali gitu. Dan dari segi penjualan pun bahkan untuk di sekitar sekitar warga kota sendiri sudah mengenal sabun tersebut. Nah, disitulah muncul inisiasi saya. Oke, berarti saya harus ke rumah-rumah. Saya datengin berapa kali ya. Saya turun tuh ke warga-warga langsung saya kumpulin. Misalnya ada beberapa tetangga-tetangga yang memang mereka mempunyai usaha rumahan. Saya kumpulin, saya duduk di salah satu rumah, misalnya ibu RT-nya atau ibu siapanya. Saya ajak ngobrol secara santai gitu. Karena kan orang kalau mendengar haki terus berhubungan dengan pemerintah dan segala macamnya sifatnya kaku. Iya. Dan mereka kayak udah jiper duluan, udah yang aduh pasti ribet, pasti mahal, pasti ini dan itu gitu ya. Jadi saya duduk, saya brainstorm apa keluhannya, permasalahannya ini apa, yang itu apa. Jadi saya bikin ke beberapa kampung yang kemudian mereka ini saya jadikan contoh untuk masyarakat yang lain. Ini orang-orang ini sudah saya kumpulin, sudah saya kasih pemahaman, oh ternyata gitu ya Bu ya, oh mudah ya Bu ya. Iya saya bilang, dan itu penting karena di produk bagus-bagus dan segala macamnya. Akhirnya memang berawal dari situ. Akhirnya kemarin itu ada talk show ya Pak ya, tentang haki di Dinas Koperasi untuk mengumpulkan mereka-mereka yang mempunyai produk bagus untuk kita bantu proses dalam mendaftar tersebut gitu, untuk nanti kemudian mereka mengajak masyarakat lainnya atau teman-teman UMKM lainnya. Itu yang salah satu lagi saya concern banget karena sejatinya si Banjarbaru ini sudah punya banyak produk yang bagus. Hanya saja memang mungkin dari segi daya marketing yaitu hal lain lagi, tapi sebelum kita masuk ke marketing, sebelum kita menyebarluaskan produk-produk tersebut, kita harus lindungi dulu. Itu dia, jangan sampai kecolongan begitu udah keren terus nggak kelindungi. Contoh memang saya juga ada bikin beberapa inisiasi. Di sini kita punya banyak sekali pengrajut yang hebat. Di sini juga kita punya banyak pesulam yang hebat dan lain sebagainya. Akhirnya saya bentuk komunitas-komunitas yang menjadi asosiasi, workshop saya lakukan rutin untuk menstandarkan produk-produknya Banjarbaru. Jadi saya kasih kayak guideline book, ini yang do and don'ts gitu. Jadi saya latih mereka untuk menciptakan produk yang bagus. Lalu sebelum masuk ke masyarakat, mereka bangun brand masing-masing, saya kemarin langsung ke Kemenkumham untuk mendaftarkan yang tadi seperti Bapak bilang, jadi atas nama daerah, atas nama pemerintah, karena itu penting untuk melindungi produk yang dihasilkan oleh kota tersebut gitu. Jadi memang kalau ditanya program, aduh saya udah bercabang-cabang, pikiran saya banyak banget lah udah. Udah terlalu banyak programnya gitu ya, yeah. Tapi jauh-jauh dari ya ini UMKM ya, UKM nih, karena saya banget produk-produk yang kita bisa lihat di depan ini, di sini juga nih ya Bu Pipi dan Pak Riswandi, ini semua adalah produk-produk yang dibikin oleh warga Kota Banjarbaru nih gitu. Yang kalau misalnya kita lihat menarik-menarik semua nih, kreatif-kreatif dari bentukan tas apa segala macam gitu, minuman-minuman juga ya. Mungkin orang-orang berpikir ini bisa nih dikeluarkan gitu dari Kota Banjarbaru, bisa dipasarkan lebih luas lagi, tapi jangan sampai tadi kecolongan hakinya kelupaan. Nanti kalau udah terkenal, bener apa kata Bu Pipi, dikomplain orang nanti gitu kan, ditiru sama kompetitor, udah terkenal nanti konflik tuh kayak yang udah. Karena kadang-kadang UKM-nya skeptis gitu, mereka sudah down duluan ya, bahwa aduh UMKM itu kan usaha kecilan Bu, kita rumah-rumahan aja. Ingat, saya selalu bilang, ingat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, tante-tante, semua usaha yang besar, yang sukses itu berawal dari kecil. Iya. Betul Bu. Itu dia. Jadi saya pun berawal dari UKM, semua, siapa, you name it, di Indonesia yang sukses brandnya, yang sukses secara internasional, semua berawal dari yang kecil. Jadi jangan down duluan, maka harus kita persiapkan, ini Anda produk bagus. Apa yang kamu jadi ke depan itu yang kamu pikirkan, itu saya selalu bangun mindset seperti itu gitu ke warga. Mungkin sedikit memberikan masukan ya Bu terkait program yang sudah Ibu laksanakan. Saya terus terang mewakili Kemenkumham sangat berterima kasih dengan program-program yang tadi Ibu jalankan, luar biasa sekali ya.
khususnya buat masyarakat di Banjarbaru. Dan mungkin masukan dari kami saja terkait regulasi, Bu. Ya. Jadi kami di sini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten kota, salah satunya dengan Kabupaten Tapin dan juga Kabupaten Tanah Laut, mendorong pemerintah daerah agar bisa membuat regulasi berupa perda, Bu. Jadi di dalam perda tersebut ada mekanisme pendaftaran KI-nya, pembiayaan KI-nya, Iya. improvementnya tadi yang Ibu bilang, kemudian terkait komersialisasinya, sampai kepada bagaimana kita melindungi. Karena terus terang ketika suatu produk sudah terdaftar, sudah bersertifikat, itu merupakan perlindungan yang dimiliki oleh personal-personal UMKM kita. Nah, bagaimana kita pemerintah dalam hal ini mendukung hal tersebut? Tentu Pemda bisa menggunakan jaringan Satpol PP-nya. Kemudian dari kita di Kumham ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil pegawai intelektual. Dengan adanya sinergi tersebut, saya kira ke depan KI di Kota Banjarbaru saya kira akan semakin baik dan semakin maju. Insya Allah. Benar sekali, dan pastinya ini nggak cuman kerjasama antara satu pihak saja, misalnya dari tim penggerak PKK, tapi juga ada kolaborasi lain yang tentunya diperlukan begitu untuk turun tangan untuk membahas nih betapa pentingnya hak kekayaan intelektual yang kita obrolkan di hari ini. Nanti tentunya kita bakal balik lagi dengan obrolan ini masih mengenai hak kekayaan intelektual yang penting banget ya untuk dimiliki para pelaku UKM di Kota Banjarbaru. Pertanyaan ada yang masuk ya, siap nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, Sobat Kominfo dan juga teman Motion. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Itu nggak tahu apakah
Kembali lagi Sobat Kominfo dan juga teman Motion dalam obrolan di siang hari ini. Banjarbaru Talk bersama dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang didukung oleh Diskominfo Kota Banjarbaru. Masih bersama dengan saya ada Pariswandi dan juga Bu Vivi. Kita kali ini masih ngobrolin tentang hak kekayaan intelektual. Rame banget nih kayaknya, meskipun di belakang juga masih ada gitu ya Bu Vivi dan Pariswandi. Nah ini banyak juga nih yang menyapa-nyapa kita di live komen di YouTube-nya Diskominfo Banjarbaru ya. Oke, ada banyak. Oh, hadir menyimak ya. Ini mungkin Bu Vivi ada kenal beberapa ya nama-namanya. Karena ini kayaknya orang-orang yang juga ikut nih hadir gitu untuk sama-sama berjuang ya di sektor UKM nih supaya tadi gitu bisa menyebarluaskan, memasarkan lebih luas lagi produk-produknya. Nah, penting banget tapi kalau misalnya harus punya haki ya. Ini udah kelihatan nih di belakang kita, mungkin di YouTube bisa kelihatan ada beberapa produk, ada tas, ada sepatunya keren juga, ada ini produk-produk herbal ya, jahe, kemudian cemilan-cemilan, di depan kita juga ada minuman-minuman gitu ya. Nah ini semuanya Banjarbaru punya nih Bu Vivi ya, bangga pasti kita gitu kan. Oke, ada pertanyaan dulu darinya siapa tadi? Muhammad Rida ya. Mau nanya, kalau kita bikin software atau aplikasi itu bisa dihaki juga nggak? Dan jika bisa gimana caranya? Tadi kita bahasnya fashion mungkin ya Bu Vivi ya, atau juga makanan gitu. Kalau software, nah ini gimana nih Pak Ariswandi? Karena kan berbicara software ada yang bikin game misalnya, aplikasi apa gitu, gimana tuh Pak Ariswandi? Baik, jadi salah satu komponen KI ya tadi yang kita bahas di awal adalah hak cipta. Jadi hak cipta itu tidak cuma sekedar gambar, tetapi juga ada terkait dengan yang namanya software ya, software. Jadi ketika kita punya program atau misalkan bisa membuat game misalkan ya seperti itu ya, itu juga bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya. Jadi dia didaftarkan sebagai hak cipta. Tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, lebih mudah sebenarnya untuk hak cipta ya. Jadi kalau untuk software tinggal namanya melampirkan fotokopi KTP sama bukti rekaman ya dalam dalam disk ya, yang sebagai lampirannya. Nanti di situ disebutkan apakah dia sebagai penciptanya sendiri atau dia hanya sekedar pemegang hak cipta, karena memang ada beberapa produk cipta itu diciptakan oleh orang lain, tetapi pemegang hak ciptanya adalah bisa katakanlah pemerintah atau mungkin perusahaan dan lain sebagainya. Dan kalau dia tergabung di dalam UMKM binaan, biayanya menjadi sangat murah, hanya sebesar Rp200.000 gitu. Seperti itu. Oke, terjawab dari pertanyaannya Muhammad Rida ya, sudah dijawab oleh Pak Ariswandi. Mungkin setelah ini bisa langsung diproses Pak ya, jadi jangan sampai nanti segera daftarkan gitu, amankan produk Anda, jangan sampai nanti udah tenar duluan baru diambil sama kompetitor ya Bu Vivi. Ini kayak yang udah banget gitu, yang sering banget juga ya. Oke, ada satu lagi, ini dari Nyadantis Rajut. Mohon untuk Disduk dan juga Diskop serta Dinas Perindustrian bikin kesepakatan harga untuk rajutan katanya. Jangan seperti di daerah Jawa dengan alasan pandemi rajutan dijual dengan harga murah. Silahkan Bu Vivi, melihat yang seperti ini komentarnya bagaimana? Ya, kalau terkait apa yang disampaikan, saya nggak tahu nih Dantis Rajut masuk dalam community yang saya bangun atau enggak ya? Masuk ya? Oke, masuk. Kalau masuk berarti udah tahu dong, karena kan kita memang sudah ada kesepakatan, karena saya dalam program Rajut ini memang sudah membuat kesepakatan bandrol harga. Jadi untuk tidak untuk menghalangi persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi pertama persaingan yang tidak sehat, dan memang kita tahu ini pandemi ini di mana-mana orang ya istilahnya banting harga ya gitu ya, dan kita memang saya terutama yang membangun komunitas ini memang menyampaikan kepada para anggota komunitas Rajut Banjarbaru untuk kita menetapkan bandrol harga tersebut. Nah, kalau dari yang sudah ada sih sudah sepakat sebenarnya. Saya nggak tahu nih kenapa ada pernyataan ini nih. Tapi sudah sepakat sebenarnya sudah. Belum ada yang harusnya sudah ya. Harusnya sudah cuman mungkin memang ya
kesepakatan harga untuk rajutan jangan di daerah Jawa ya. Mungkin sepertinya masing-masing pengrajut ini mereka punya harga masing-masing kali ya untuk melempar ke pasar. Tapi kalau dari Dekranasda sendiri, Dekranasda Banjarbaru sendiri, saya sebagai ketua Dekranasda Banjarbaru, kita membentuk komunitas ini memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada pelakunya ya. Iya. Jadi mereka mau membandrol berapa gitu ya, kita tidak bisa batasi juga gitu. Mungkin seperti itu. Oke, semoga terjawab tadi ya dari Bu Vivi ini ya. Dan ini satu lagi kita ambil dari Rizky Destian. Mau nanya Bu, kalau mendaftarkan haki apakah ada lewat jalur online atau harus langsung datang ke pihak yang bersangkutan? Dan apakah dikenakan biaya? Terima kasih. Oke, Pak Riswandi atau Bu Vivi nih, silahkan. Udah disampaikan kayaknya tadi sama Ya, mungkin secara saya online ya, tadi akan dijawab sedikit ulang ya Bu ya. Ya. Menjawab pertanyaan dari Rizky Destian ya. Intinya bahwa khususnya di era sebenarnya jauh sebelum pandemi ini terjadi, kita sudah membuka 2 jalur itu. Mau datang langsung silahkan ke kantor wilayah ataupun bisa dilakukan secara online. Jadi di situ juga kita membuka konsultasi online. Karena mengapa demikian? Karena memang untuk menentukan kelas barangnya kita harapkan ada konsultasi awal. Informasi lebih awal kita sampaikan produk apa sih yang mereka hasilkan, kemudian kelas barang yang mana yang pas dengan produk yang mereka hasilkan, sehingga untuk bentuk perlindungannya menjadi lebih tepat gitu. Adapun biaya itu sudah saya jelaskan ya, sebenarnya lebih murah ya kalau secara umum untuk merek itu 1.800.000, tapi kalau dia UMKM binaan cukup bayar Rp500.000. Oke, sudah terjawab kembali ini oleh Pak Riswandi ini. Udah berapa kali ini dijelaskan ya untuk daftarnya online bisa, offline juga bisa, silahkan dan juga simple sebenarnya ya. Nah, satu lagi boleh mau nanya, ini dari Siti Rukiah ya, misalnya kita bikin produk sasirangan, apakah untuk motif atau model kerajinan sasirangan tersebut juga bisa didaftarkan hak ciptanya? Ini yang geografis tadi nih. Oke, boleh ini Bu Vivi ya? Ya. Boleh, mungkin memang seperti yang udah dijelaskan lagi juga tadi sama Pak Riswandi, bahwa itu bisa kita daftarkan sebenarnya under pemerintahan. Jadi memang motif-motif khas daerah ataupun kebudayaan itu memang seharusnya dimiliki under pemerintahan. Jadi kalau motif-motif tertentu bisa saja dihakiin ya Pak ya. Hak cipta itu bisa dihakiin. Cuman memang kalau menurut hemat saya, untuk sasirangan sendiri itu kan sebenarnya warisan budaya. Jadi warisan budaya itu memang lebih tepat hak ciptanya itu berada di bawah pemerintahan pemerintah daerah begitu. Tetapi jika ada khas-khas tertentu, misalnya khusus untuk siapa tadi Ibu Siti Rukiah ya? Ibu Siti Rukiah misalnya khusus sasirangan Bu Siti Rukiah itu ada gambar pedangnya misalnya gitu. Pedang Rukiah misalnya gitu ya, misal. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta, ciri khasnya bahwa itu salah satu motif yang ada di sasirangannya karya Ibu Siti Rukiah begitu. Mungkin begitu ya Pak ya? Iya, tepat sekali Bu Vivi. Jadi mungkin sedikit saja memberikan tambahan, saya kira itu sangat ideal kalau dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga di daerah tertentu bisa mengklaim itu sebagai produk komunitas daerah tersebut. Tetapi secara pribadi juga bisa didaftarkan, kata Ibu tadi, kalau dia ingin memang memiliki secara personal dan melarang orang lain tidak menggunakan motif yang sama seperti itu. Karena kalau kita hitung-hitung kan misalnya pengrajin sasirangan banyak ya, se-Kalimantan Selatan gitu kan. Di Banjarbaru sendiri udah berapa banyak gitu. Kalau misalnya pengen secara personal tadi boleh banget gitu ya. Tapi juga penting nih untuk yang komunalnya nih Pak Riswandi ya, jangan sampai tertinggal gitu. Karena nantinya malah jadi klaim daerah lain, susah juga gitu ya. Berarti daerah juga harus punya klaim nih, harus punya haki juga nih gitu. Nanti kita akan balik lagi ya, karena nggak terasa di sesi ketiga ini waktu kita juga sudah habis. Tapi jangan khawatir, kita masih bakal balik lagi mungkin untuk menyapa kembali juga ya untuk Sobat Kominfo dan teman Motion yang lagi menyaksikan kita di live streaming YouTube-nya Diskominfo Banjarbaru atau juga mendengarkan di 91,3 FM. Masih bersama dengan saya, Bu Vivi dan juga Pak Riswandi. Kami akan kembali setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana.
lagi Sobat Kominfo dan teman Motion dalam obrolan kita bersama dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang didukung oleh Diskominfo Banjarbaru. Kita masih berbicara mengenai hak kekayaan intelektual dan sudah menjawab juga beberapa pertanyaan yang tadi udah kasih live komen langsung ya di streamingnya Diskominfo Banjarbaru. Kembali lagi saya juga mengingatkan untuk Anda dimanapun Anda beraktivitas jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. 5M-nya harus selalu diperketat ya. Dan tentunya di obrolan kita kali ini bisa dilihat langsung di live streaming. Ini banyak banget udah barang-barang yang tersedia. Yang menarik banget buat saya mau bawa pulang sebenarnya. Tapi pasti nanti di depan ada yang tungguin gitu ya. Mau bawa kabur juga nggak boleh, jangan ditiru. Ini bagus banget warnanya, bentuknya juga lucu-lucu gitu. Ini kalau cewek-cewek biasa jalan di mall nih, Pak Rezwan, Ibu Vivi. Lucu gitu ya. Jadi pengen beli ya? Gitu, unik. Siapa tahu juga kalau misalnya lagi dari luar daerah kan datang lihatnya, oh oleh-oleh boleh ya gitu. Nah ini Bu Vivi ada cerita nggak di balik tas-tas rajut ini? Karena tadi ada komentar juga ya, gitu mengenai yang Ibu Vivi akhirnya jawab bahwa di Kota Banjarbaru tuh ada komunitasnya tuh untuk produksi rajut gitu Bu Vivi. Jadi awalnya waktu saya datang ke Banjarbaru setelah dilantik Bapak Aditya Mufti Arifin dilantik, otomatis saya menjadi ketua PKK dan ketua Dekranasda Banjarbaru. Itu saya mulai menyisir. Jadi saya mulai cari tahu, di paling banyak nih sebenarnya pengrajin di Kota Banjarbaru tuh bergerak di bidang apa sih? Ternyata saya temukan ada katanya pemain sulam. Kalau purun saya udah tahu memang. Nah, ada yang tersembunyi rajut gitu. Akhirnya saya minta kumpulin sama Dinas Koperasi. Saya mau tahu dong siapa-siapa aja nih pemain rajut. Ternyata banyak, tapi tersebar. Pertama tersebar, kedua tidak mengaung di kuping, artinya saya juga masih samar-samar mendengar di sini banyak pengrajut gitu ya. Dan ketiga setelah saya temui mereka bilang mereka nggak ada pasar gitu. Akhirnya saya kumpulin, oke, siapa yang memang bisa bermain rajut, saya kumpulin, saya bikin materi waktu itu, materi workshop. Saya lakukan workshop tahap pertama waktu itu ubah mindset dulu nih. Selama ini gimana cara ngerajutnya, standar apa yang dipakai, lalu pasarannya dibidik kemana gitu. Nah mereka ngambang, nggak punya arah gitu ya. Akhirnya saya bilang oke. Kalau memang mau sama-sama maju, saya bersedia untuk membantu, walaupun ini memang ranahnya Dinas Koperasi sebenarnya begitu ya. Akhirnya dari pertemuan itu saya buka kelas. Buka kelas khusus untuk pengrajut Banjarbaru, dibikinin komunitas, saya ajarin mulai dari standar pembuatan rajut. Jadi saya ubah, yang tadinya rajut Banjarbaru itu seperti A, menjadi B. Artinya dengan level up. Level up mulai dari desain, terus warna, lalu sampai ke pemasaran. Nah, di dalam sesi-sesi workshop itu saya selalu sampaikan sama mereka bahwa untuk kita bisa menciptakan produk standar internasional ini seperti ini. Sampai akhirnya saya kasih tantangan waktu itu, Pak. Saya kasih tantangan, saya bikin seperti mood board. Mood board, kalian harus ikutin ini. Ibu-ibu, ayo ikutin ini semuanya, standar yang saya bikin, mari kita kerjakan. Begitu sudah dihasilkan, seperti mungkin yang bisa dilihat di belakang ini ya, berubah banget. Rajut yang saya kenal sebelumnya di Banjarbaru dengan rajut yang sekarang ada. Akhirnya kita sepakat untuk membesarkan ataupun mengembangkan rajut Banjarbaru ini dengan yang sekarang. Saya namakan ini Banjaru. Rajut Banjarbaru baru. Susah ya, baru-baru gitu. Jadi Banjaru. Nah, karena saya ini concern sekali Pak dengan haki dan segala macam, walaupun saya masih proses dalam mendaftarkan ininya ya atas nama pemerintah karena terkait letak geografis dan segala macamnya, akhirnya saya hakiin dulu. Jadi di awal-awal begitu sudah ibu-ibu jalan mengerjakan, saya langsung hakiin. Banjarbaru Bags gitu. Jadi ini udah milik Banjarbaru loh. Nah, saya hakiin, akhirnya begitu sudah jadi produk-produk ini, saya arahin lagi. Oke, bikin yang ukuran smallnya seperti apa, ukuran mediumnya apa, ukuran large-nya apa. Makanya tadi ada pertanyaan untuk pasaran harga. Sebenarnya ini sudah kesepakatan komunitas. Jadi saya kasih balikin ke mereka, ibu-ibu ini karya ibu-ibu. Saya cuma mau tahu ini layak dijual harga berapa.
dan bandrolnya berapa, dan itu harusnya sama semua gitu. Memang saya tidak ikut campur dalam apa namanya penentuan harga, tetapi ibu-ibu mempunyai kesepakatan karena mereka tahu effortnya sebesar apa sih satu tas ini gitu. Yang akhirnya alhamdulillah unpredictable, karena kebetulan saya sebagai ketua Dewan IKRA Indonesia juga, Industri Kreatif Syariah Indonesia, kita mempunyai banyak ratusan UMKM di dalamnya Bapak. Alhamdulillah kemarin kita ekspor ke Singapura. Jadi udah di display di salah satu mall di Singapura, yang dimana itu adalah karya Banjarbaru. Alhamdulillahnya tenangnya saya udah hakiin Banjaru Bags gitu. Jadi nggak bisa ada yang ngeklaim. Aman gitu. Jadi ini sekarang memang lagi masa produksi massal, dan alhamdulillah kita sudah menyisir ke lapisan masyarakat yang lainnya, siapa warga Kota Banjarbaru yang ingin menjadi bagian dari pengrajin rajut bisa daftar ke Dinas Koperasi. Dan alhamdulillah so far baik itu nasional maupun internasional pasarnya sudah Masya Allah banget. Oke, ini luar biasa kalau kita bahas mengenai karya-karya pengrajin rajut ya, yang akhirnya di sini yang dulu mungkin nggak kedengaran, ada tapi jarang gitu ya. Sekarang tuh udah mulai nih unjuk gigi loh, ada produk-produk luar biasa gitu kan, bahkan jadi produk yang nantinya ini khas Banjarbaru, bisa dicari di Banjarbaru gitu, namanya Banjaru Bags ya. Oke, satu pertanyaan mungkin dari live YouTube kita dari Minarti Ramadiyah, izin bertanya, sebelum mendaftarkan haki, ini apakah harus sudah ada PIRT? Harus sudah ada PIRT. PIRT itu apa tadi ya Pak ya? Jawabnya tidak harus. Tidak harus gitu ya? Jawabnya tidak harus. Tidak harus. Artinya pendaftaran KAI merupakan satu komponen yang berbeda dengan pendaftaran IRT sendiri. Termasuk pendaftaran katakanlah label halal itu berbeda. Jadi boleh sambil berjalan beriringan boleh. Oke. Tapi yang pasti haki wajib punya, supaya nggak diambil sama kompetitor gitu ya, supaya kita tetap bisa memasarkan produk lebih luas lagi. Dan terakhir dari Reza Ido, kalau masih berupa ide atau gagasan, apakah sudah bisa didaftarkan ke haki juga? Jawabnya tadi di awal, KAI merupakan hasil olah pikir. Jadi kalau masih berupa olah pikir saja, itu belum berbentuk KAI. Tetapi kalau sudah diwujudkan dalam sebuah karya, maka dia bisa didaftarkan. Oke, harus ada hasilnya diwujudkan ya idenya. Pak ya. Dia cuma olah pikir doang gitu ya. Produknya mana? Masih belum ada hasil gitu. Jadi harus dihasilkan dulu. Oke, ini nggak terasa waktu kita juga udah di ujung banget ya, Sobat Kominfo dan juga teman Motion. Seru banget kalau kita berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, karena apa? Banyak banget komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Termasuk produk-produk yang ada di belakang kita ini semuanya, semoga ini sudah terdaftar ya Bu Pipi ya. Insya Allah. Dan kita pastinya akan terus mendukung pelaku UKM di Kota Banjarbaru juga yang ingin bersama-sama maju untuk memasarkan lagi produknya lebih luas. Tentunya nanti akan dapat perhatian juga dari dinas terkait, dan tentunya bisa bergabung juga dengan komunitas-komunitas yang ada. Termasuk di sini mungkin ada juga pengrajin-rajin yang masih belum tersentuh ya Bu Pipi. Nanti datang aja, silahkan untuk bergabung gitu ya. Oke, last minute terakhir sebelum kita berpisah, adakah tambahan yang ingin disampaikan juga Pak Riswandi dan Bu Pipi? Silahkan. Pak Riswandi dulu boleh. Baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi urusan kekayaan intelektual ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi semua komponen harus terlibat, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, UMKM itu sendiri, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana ke depan KAI di Banjarbaru khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya ini bisa semakin maju dan baik. Oke, selanjutnya Bu Pipi silahkan. Ya, mungkin kalau dari saya untuk penggiat UMKM, para pelaku UMKM, jangan takut mendaftarkan produk Anda ataupun hak cipta atas produk yang Anda ciptakan. Karena itu salah satu investasi yang sangat berharga bagi setiap pengusaha untuk dapat melindungi karya yang dihasilkan. Jadi saran saya, setiap pelaku UMKM segera daftarkan hak cipta produk Anda. Oke, pesan yang luar biasa dari Pak Riswandi dan juga Bu Pipi. Terima kasih pastinya untuk Pak Riswandi dan juga Bu Pipi yang sudah hadir di studio di Kominfo Banjarbaru, sudah memberikan pemaparan juga mengenai hak kekayaan intelektual yang semoga bermanfaat untuk Anda, Sobat Kominfo dan juga teman Motion dimanapun berada. Akhir kata saya itu Anda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita bisa bertemu lagi di edisi selanjutnya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap patuhi
protokol kesehatan juga ya. Dan akhirnya saya pamit sama selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Banjarbaru juara, UKM naik kelas. Banjarbaru kotlaku teruslah maju, tunjukkanlah jati dirimu, jangan